Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tansil, NIM 171041649. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Bapak Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Adi Mursalim, SE, yang dimana saya akan menjawab dengan sebuah video, baik itu yang saya dapatkan secara lisan ataupun yang secara pemahaman saya. Terima kasih. Untuk tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional? Pemasaran internasional sendiri adalah kinerja atau kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen atau penggunaan barang yang lebih dari satu negara yang mendapatkan keuntungan. Adapun contoh-contoh pemasaran internasional itu sendiri seperti McDonald, Coca-Cola, Domino, Dunkin' Donuts, HMM, dan lain-lain. Untuk bagian B, apa perbedaan pemasaran internasional dan pemasaran global? Pemasaran internasional itu sendiri dari sudut pandangnya ada perbedaan, ialah pemasaran internasional yang berarti bahwa semua jenis keputusan pemasaran dilakukan di setiap negara dengan didukung orang-orang yang memiliki pengetahuan besar tentang pasar yang akan mereka lakukan, atau mereka melakukan bisnis. Sedangkan pemasaran global menganggap semua planet sebagai pasar yang unik dan berusaha menerapkan ide-ide hebat atau menciptakan produk-produk yang secara global. Untuk tugas yang kedua, soal yang kedua, mengapa perusahaan penting memiliki lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Karena peranan budaya sangat penting dalam aktivitas pemasaran internasional. Karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berintegrasi dengan masyarakat internasional. Untuk soal yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Yaitu yang pertama, perbedaan kekayaan sumber daya alam, di mana kondisi geografis di setiap negara berbeda-beda, yang artinya sumber daya alam antar negara juga tidak sama. Karena kondisi ini, perdagangan internasional dilakukan untuk menyarankan produk hasil dari sumber daya alam. Untuk yang B, penguasaan ilmu teknologi. Negara dengan pertumbuhan sains dan teknologi yang kuat, tentu hasil produksinya lebih banyak dan berkualitas. Sebaliknya, negara dengan ilmu teknologi rendah, produksi barang yang dikeluarkan lebih sedikit dan mutunya kurang. Yang C, keinginan memperluaskan pasar. Perdagangan internasional dilakukan ingin memperluaskan pasar. Hal ini berdasarkan pada teori bahwa produksi produk dalam skala besar dan dipasarkan di seluruh dunia bisa mendatangkan keuntungan yang juga besar. Tentu konsep ini berbeda dengan sistem perdagangan nasional, yang mana mereka menjual produk
seminim mungkin agar tidak mengalami kerugian yang besar. Untuk tugas yang nomor 4, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan melalui ekspor ke negara tujuan. Hambatan perdagangan adalah regulasi peraturan yang membatasi perdagangan bebas. Yang pertama itu tarif dan biaya cukai. Yang dua itu kuota pembatasan banyak unit. Yang ketiga subsidi. Yang keempat itu muatan lokal. Yang kelima peraturan administrasi. Yang keenam itu peraturan anti dumping. Nah, untuk tugas yang nomor 5, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Sementara, apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggaran potensial bagi produksi perusahaan? Alasannya, suatu perusahaan dilakukan segmentasi pasar salah satunya yaitu demi meningkatkan efektivitas strategi pemasaran yang telah direncanakan dan juga agar lebih terarah serta sumber daya pada perusahaan juga dapat disampaikan secara efisien dan efektif. Segmentasi yang ditunjukkan sebagai strategi dalam meningkatkan pemasaran tertentu akan memberikan berbagai keuntungan baik bagi pelaku bisnis maupun konsumen. Untuk tugas yang keenam, itu tugas menonton video. Baiklah, saya langsung dijawab. Judul video tersebut yaitu Pemasaran Internasional Standar ISO 900 dalam perdagangan. Untuk yang kedua, siapa nama pembicaraan yang berbicara dalam video? Untuk pembicaraan yang pertama itu Erika Nanda Salsabila. Yang kedua Gusti Agus Eskem. Yang ketiga Nabila Gusti Pansata. Yang keempat Rinaldi Gardimas P. Yang kelima Usi Uswantun Hasanah. Yang keenam Yasser Badawi. Yang ketiga untuk jawaban yang ketiga bagian video, topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video.